Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Jelas, menurut Sukyan Taiyi tidak peduli bagaimana situasi berkembang selanjutnya. Pesan yang harus diberikan kepada Sukyan Taiyi di sini adalah tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini dan Senshi pasti akan menang. Membimbingnya dari kesadaran juga merupakan cara untuk mematahkan kondisi pikiran Sukyan Taiyi, membuatnya percaya bahwa Shoyen juga akan menjadi salah satu variabelnya. Lagi pula, sekarang Shoyen telah mengatur untuk pergi ke markas utama Taisu, dan Keyun juga seharusnya akan memimpin pasukan alam dewa kuno ke tempat itu sesegera mungkin. Jadi di sepanjang jalan, Shoyen juga telah meninggalkan tanda petunjuk arah, sehingga pasukan alam dewa kuno dapat mengikuti Shoyen dengan mengikuti tanda tersebut. Jadi sebelumnya, setelah Shoyen dan Ye Beijing pergi ke markas besar Taisu, Keyun segera kembali ke alam dewa kuno dengan kecepatan tercepat dan segera memanggil semua orang kuat di alam dewa kuno, kemudian menggunakan ratusan bahtera, dan pada saat yang sama, dan semua orang kuat yang berada di bahtera telah berlayar menjauh ke alam dewa kuno. Bagaimanapun sebelumnya, Ratu telah memberikan instruksi dan semuanya terserah pada pengaturan Shoyen. Jadi sekarang sudah saatnya secara resmi memulai perang dengan Taisu. Jadi pada saat ini beberapa token batu giok muncul di tangan Keyun. Kemudian dia menghancurkannya semuanya secara langsung. Panggil untuk semua kekuatan untuk mematuhi perintah dan semua kekuatan harus menindaklanjuti perintah. Keyun segera mengirim pesan kepada semua kekuatan Senshi. Segera ratusan bahtera besar membawa sosok-sosok yang padat. Bahkan 50.000 dewa abadi dari dunia kuno dewa iblis abadi juga ada di antara mereka dan telah membentuk tim yang kuat. Tidak hanya itu, di antara bintang-bintang yang kosong di wilayah timur terdapat juga bahtera satu demi satu yang telah bertransformasi. Struktur bahtera tersebut dapat dikenali secara sekilas dan terbuat dari alam para dewa kuno. Dan kekuatan-kekuatan ini sepertinya muncul secara tiba-tiba dengan kekuatan besar dan menjarah ke arah markas besar Taisu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, selain bahtera dunia dewa kuno, berbagai bahtera juga muncul dengan ukuran berbeda dan mulai bergabung. Semuanya menjarah secara seragam ke satu arah ketiadaan. Pada saat yang sama, di markas besar Taisu, barisan dewa kekosongan yang tak terhitung jumlahnya telah berjajar dengan total ribuan kapal dewa kekosongan. Jika dilihat dari kejauhan ditambah dengan ukurannya yang besar, mereka terlihat seperti tembok hitam, sehingga kompas Ye Beijing dan Shoyen di lautan ketiadaan tampak hanya setetes air di lautan seperti setitik debu tanpa penglihatan. Meskipun Anda sekarang penuh percaya diri, tapi Anda tidak boleh meremehkan Taisu. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan kali ini, itu akan tetap menjadi pertempuran besar. Kecuali saya memiliki kekuatan cermin langit tingkat 6 keabadian dewa. Meski begitu, saya tidak dapat menjamin bahwa itu akan sangat mudah, kata Sukyan Taiyi dengan serius. Pada saat ini, Shoyen dan Sukyan Taiyi masih berada di alam dewa kekacauan. Karena hanya dengan cara inilah kedua orang tersebut dapat berbicara tanpa dibatasi oleh ruang. Selain Anda, apakah Taisu juga memiliki orang kuat keabadian dewa tingkat kelima lainnya? Shoyen juga terus bertanya. Bagaimanapun mengenai kekuatan Ye Beijing, Shoyen juga tidak dapat memastikan. Yang dia tahu, dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan eksternal. Dan itu bukan kekuatan di bawah kendalinya. Jadi Shoyen tidak berani gegabah. Jadi Shoyen harus mengetahui informasi yang lebih akurat. Itu tidak benar. Tapi yang dipelihara di bintang-bintang ini bukan hanya tubuh saja. Karena bagi Taisu dengan sumber daya yang cukup, melalui metode pemasukan jiwa, makhluk hidup yang memiliki jiwa telah tercipta. Dan dalam waktu singkat, kekuatan mereka bisa meningkat dengan pesat. Sukyan Taiyi berkata bahwa tampaknya dia memiliki pemahaman yang terbatas tentang hal ini dan tidak mengetahui hal ini secara akurat. Makhluk yang memiliki jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, Shoyen langsung tercengang.
Saya tidak pernah menyangka bahwa Taisu akan benar-benar memiliki kemampuan untuk menciptakan kehidupan dari udara yang tipis, kata Xiaoyan sambil mengerucutkan kening. Tentu saja, saya menentang akan hal ini. Bagaimanapun ini adalah metode yang jahat, dan semua makhluk adalah monster. Tapi monster-monster ini disatukan, sehingga mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat besar. Jadi Anda harus berhati-hati, dan hanya ini yang ingin saya katakan kepada Anda. Jadi Yang Mulia akan mengambil keputusan sendiri tentang situasi ini, namun Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berguna dari saya, kata Suken Taiyi perlahan. Oke, senang bekerja sama, jawab Xiaoyan dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka segera mundur dari alam dewa kekacauan. Lagi pula Xiaoyan bukan satu-satunya yang ada di Kompas. Sebelum membuka matanya, tiba-tiba Xiaoyan merasakan kehangatan datang dari tubuhnya, seolah-olah ada seseorang yang sedang memeluknya. Ketika Xiaoyan perlahan membuka matanya, dia melihat ternyata ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Suken Taiyi, Ye Beijing sedang berbaring di pelukan Xiaoyan, dan dia sedang tidur nyenyak tanpa rasa menahan diri. Bahkan dia terlihat begitu santai dan tenang, sehingga Xiaoyan merasa iri untuk beberapa saat. Seolah-olah bagi Ye Beijing tidak masalah apakah dunia ini bisa bertahan atau dihancurkan. Dia bahkan berani marah dan berbicara seperti itu di alam dewa kekacauan. Seolah-olah dia bisa melepaskan emosinya tanpa ada keraguan. Dan karakternya di mata orang lain tergambar sebagai orang yang ceroboh dan bersukacita. Saat Xiaoyan menunduk dan melihat wajah terbalik yang tergeletak di pelukannya, wajahnya sedikit memerah dan sudut mulutnya berubah menjadi hijau, seolah-olah Ye Beijing sedang mengalami mimpi indah. Baru setelah tubuhnya yang halus bergetar, Xiaoyan menyadari sesuatu, bahwa bagian buah persik di dadanya dipenuhi dengan cahaya musim semi, dan perlahan terbuka. Yang pertama heroik, kemudian dengan tangan lembut Ye Beijing mencondong tubuhnya ke wajah Xiaoyan, sehingga Xiaoyan segera memalingkan wajahnya. Kemudian Xiaoyan segera mendorong tubuh Ye Beijing yang berada di pelukannya. Namun, saat Ye Beijing memandang ke arah Xiaoyan yang tampak dingin dan tampan seperti es, Ye Beijing tiba-tiba mengungkapkan senyum. Karena kecantikan saya, semua orang di dunia akan menutup tirainya. Sebagai seorang raja, saya bisa duduk diam seperti biasa. Meski cinta itu sulit, namun bukannya tidak berperasaan. Sambil berbicara, Ye Beijing perlahan membuka mulutnya, bahkan nafas yang dihembuskannya seolah-olah membawa wangi yang segar. Seperti wangi bunga di mulutnya, yang tanpa disadari membuat orang merasa rileks. Ucapan ini terdengar di telinga Xiaoyan. Meskipun tampak elegan, namun apa yang Xiaoyan dengar mungkin berarti sulit untuk menangkapnya. Tetapi dilihat dari ekspresinya, semakin sulit bisa menangkapnya. Ye Beijing menjadi semakin bersemangat. Jika suatu saat saya terjebak dalam api dan tubuh saya terbakar, hidup dan mati saya akan hilang karenanya, kata Ye Beijing sambil menatap Xiaoyan dengan sepasang mata persik cerah, seolah-olah Yun Ban Qibo dan Han Qing diam-diam memandangi sang dewa. Di bawah tule, tubuh indah menjulang dan kaki panjang yang seperti batu giok, bahkan lebih sulit untuk dihindari dan dikagumi. Tidak, itu bertentangan dengan kehendak surga. Kata-kata Xiaoyan keluar begitu saja tanpa memikirkannya. Orang baik tidak berperasaan, jadi semua makhluk hidup seperti Anda, mengapa tidak berubah seperti reinkarnasi? Metode kultivasi ganda saya dapat memberi Anda terobosan besar dalam tingkat kekuatan Anda. Bukankah Anda terobsesi dengan hal itu? Dan Anda sangat merindukan alam yang begitu kuat. Dengan cara ini, Anda dan saya sama-sama bahagia. Jadi mengapa kita tidak melakukannya? Sambil berbicara, Ye Beijing mendekatkan wajahnya. Matanya yang indah sedikit menyipit. Ekspresi seriusnya bersinar terang dengan Xiaoyan. Itu wajar. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Bagaimanapun dia tidak memiliki keingatan yang mulia. Tetapi ketika Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, dia merasakan sakit yang menyengat di tulang tangannya. Tetapi Xiaoyan masih tidak dapat mengingat permaisuri Chen Xiuyuan. Tampaknya, ingatan itu telah benar-benar hilang.
Meskipun Xiaoyan telah berjanji akan mengingat semua apa yang terjadi dengan permaisuri di dunia nyata Xuanyan, tapi sekarang Xiaoyan tidak lagi dapat mengingatnya. Nah, dalam hal ini, bukankah lebih baik jika Anda menikah dengan saya? Menjadi suami istri tanpa cinta suami istri. Apakah Anda sama sekali tidak menyukai saya? Saya memiliki paras yang cantik, jadi tidak bisakah Anda melihatnya? Namun tidak masalah, apapun yang terjadi, saya harus membuat Anda jatuh cinta pada saya. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Mari kita bicarakan setelah pertempuran ini selesai. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan melambaikan tangannya dan terus memurnikan obatnya. Setiap kali obat dimurnikan, kekuatan jiwa Xiaoyan akan meningkat. Dengan pemurnian obat, kekuatan jiwa Xiaoyan dapat ditingkatkan dan sungai dapat dikenali dengan meneteskan air. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.